Ini proyek terbesar yang kita dapat tahun ini. Iya. Saya tidak nyangka, Pak Gun, kalau kita yang mendapatkan proyek ini. Kok pakai nggak nyangka? Ini semua kan sudah saya atur strategi dari awal. Kalau mau cari duit, ya dengan duit. Itu kuncinya. Tapi saya nggak tega kalau harus mengusir mereka, Gun. Mereka kan tinggal di mana kalau tanah itu kita jadikan perkantoran? Apa nggak sebaiknya kita pikirkan ganti ruginya buat mereka? Iya nggak? Bisa aja deh. Kamu jangan pakai hati nurani kalau sedang berbisnis. Itu kan salah mereka sendiri. Kenapa berani membangun rumah di atas lahan yang bukan haknya? Kalau semua berpikir seperti kamu, bagaimana negara ini mau maju? Itu sih hanya usulan saya saja. Itu pun kalau diterima. Iya nggak? Usulan kamu saya terima, tapi mungkin tidak dilaksanakan. Gila aja, berapa uang yang harus kita keluarkan buat mereka? Kalau kita terus-menerus memikirkan mereka, hah? Nggak ada gunanya. Lebih baik kita pikirkan keluarga kita sendiri, ya nggak? Betul, betul ya. Udah nih, kenapa dia? Udah nih, kenapa? Gun. Udah nih. Kenapa, Gun? Gun. Kenapa nih, Gun? Kenapa, Gun? Begitulah kejadiannya, Pak Kiai. Dokter sudah tidak sanggup lagi menyembuhkan penyakit suami saya. Tolong kami, Pak Kiai. Saya hanya bisa berdoa untuk kesembuhan Pak Gunadi. Mintalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sarankan Ibu untuk sering melakukan sholat malam, sholat tahajud. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk untuk kesembuhan Pak Gunadi. Terima kasih, Pak Kiai. Insya Allah saya akan melakukannya. Sabarlah menghadapi cobaan ini. Kita harus bersyukur. Karena itu artinya Allah masih sayang kepada kita. Iya, Pak Kiai. Terima kasih. Ya Allah, berilah petunjuk-Mu untuk menyembuhkan suami hamba, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, sembuhkanlah penyakit suami hamba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Jangan sakiti Bapak! Bapak! Sarah, Bapak! Ibu! Bapak, Bu! kenapa Bapak? Bapak, Bu! Kamu mimpi ya? Suami saya dipukuli tanpa ampun di satu tempat yang mengerikan, Pak Kiai. Itulah mimpi Sarah tadi malam. Pertanda apa ya, Pak Kiai? Wallahu a'lam. Sebaiknya kita jangan terlalu memikirkan soal mimpi itu.
Kita berserah diri saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta petunjuknya dan berdoa supaya Pak Gunadi cepat sembuh. Saya akan berusaha membantu berdoa untuk kesembuhan Pak Gunadi. Perbanyaklah berzikir, mengingatnya, dan perbanyaklah ikhlas atas semua kejadian ini. Saya jadi takut, Pak Kiai. Serahkan semuanya kepada Allah. Mimpi itu hanya kembang tidur. Jangan terlalu dipikirkan. Dan sekarang, Bu, mari kita berdoa. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kalau memang kami telah melakukan perbuatan dosa besar, sehingga Engkau memberi ujian yang sangat berat kepada keluarga kami, ya Allah, maka tunjukkanlah kesalahan kami, ya Allah. Ampunilah dosa kami, ya Allah. Berilah petunjuk-Mu, ya Allah. Pokoknya Bapak usahakan supaya proyek itu jatuh ke tangan saya. Saya akan melaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan. Bapak tidak usah khawatir. Begitu proyek selesai, nanti bagian dari saya ada. Baiklah, tapi saya tidak mau ada masalah. Tenang, Bapak tidak perlu khawatir. Semuanya pokoknya beres. Bapak tinggal memantau saja. Rakyat kecil, biar urusan saya. Kamu ini, kerja begitu aja nggak becus. Kamu tahu nggak apa yang kamu lakukan? Bisa menggagalkan proyek kita. Ngerti nggak? Iya, Pak. Maafkan saya. Maaf. Kalau cuma minta maaf, semua orang juga bisa. Mulai sekarang, kamu saya pecat. Terima kasih, Pak. Apapun yang akan terjadi pada keluarga kami, kalau memang itu yang Kau tetapkan, ya Allah, aku menerimanya. Ya Allah, aku mengharap suamiku sembuh, ya Allah. Tapi apabila Engkau mempunyai rencana lain, hamba ikhlas, ya Allah. Hamba pasrah. Hamba ikhlas, ya Allah. Siapa kamu? Siapa kamu? Jangan takut, Gunadi. Aku tidak akan menyakiti. Aku hanya datang untuk mengingatkanmu bahwa pada saat ini kau dalam keadaan tidak berdaya karena perbuatanmu sendiri. Apa maksud kamu? Kamu sedang sekarat. Hanya tinggal menunggu waktu saja. Tapi masih ada kesempatan jika kamu mau memanfaatkannya. Jadi, sekarang ini aku berada di... Ini adalah roh. Jasadmu masih terbaring di rumah. Mari, kita lihat jasadmu. Subhanallah.